Di suatu malam yang gelap dan hening, Arif, seorang pria muda yang bekerja sebagai pengemudi truk, sedang dalam perjalanan. Ia pulang melintasi sebuah jembatan antar provinsi yang terkenal angker. Jembatan itu dikelilingi oleh pepohonan lebat dan sungai yang luas. Jembatan itu juga dihantui oleh cerita-cerita mistis di kalangan pengemudi yang sering melintas. Arif adalah seorang pria rasional yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Tetapi cerita tentang penampakan roh wanita bergaun merah di jembatan itu sudah tersebar luas. Suatu malam, langit dipenuhi awan kelam dan bulan tersembunyi di balik mendung, memberikan tampilan yang menyiratkan kegelapan yang mencekam. Rumah Arif terletak di satu sisi jembatan sekitar 2 km dari jembatan itu, dan ia biasa melintasinya setiap hari. Sejak dulu, ia mendengar kisah seram tentang penampakan roh wanita yang sering muncul di malam hari di ujung jembatan. Meskipun ia pria rasional, namun Arif merasa adanya aura aneh yang menyelimuti ketika ia melintasi jembatan tua itu. Pada suatu malam, ketika Arif sedang pulang setelah mengantar kargo ke kota tetangga, tiba-tiba sebuah bayangan perempuan bergaun merah terlihat berdiri di sudut jauh jembatan. Pada awalnya, Arif mengabaikannya, menganggapnya sebagai ilusi atau karena kelelahan. Namun, ketika mobilnya semakin dekat, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat roh wanita bergaun merah itu berdiri dengan kepala tertunduk. Arif yang ketakutan memacu truknya dengan kecepatan tinggi. Namun, kejadian ini juga memicu keingintahuan Arif. Apakah itu hanya imajinasinya, ataukah benar-benar penampakan roh yang selama ini digosipkan? Bayangan wanita bergaun merah yang terlihat oleh Arif semakin sering ia jumpai. Meskipun pada awalnya dia berpikir itu hanya ilusi, namun kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Suara gemuruh yang aneh terdengar di sekitar jembatan saat truknya melaju di malam hari, membuatnya merinding. Lampu mobilnya tiba-tiba mati dan kembali menyala di sekitar jembatan menambah rasa takutnya. Saat ia melintas, Arif mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seperti ada seseorang yang mengawasinya meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar jembatan itu. Setiap kali ia melintasi jembatan, rasa tegang dalam dirinya semakin bertambah. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita mistis tentang wanita bergaun merah yang menghuni jembatan itu, dan setiap kali ia melewati titik di mana bayangan itu muncul, detak jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam perjalanannya, Arif mulai melibatkan teman-temannya. Ia bercerita tentang pengalamannya. Beberapa dari mereka menganggapnya hanya imajinasi Arif, tetapi ada yang juga merasakan hal serupa saat melintasi jembatan pada malam hari. Saat kejadian-kejadian mistis semakin terjadi, Arif dan teman-temannya, Rio dan Ucup, bersepakat jika melewati jembatan itu ketika malam, mereka harus beriringan. Mereka juga banyak mendengar cerita-cerita serupa dari orang-orang yang pernah melintasi jembatan ini, termasuk insiden-insiden misterius yang tak terpecahkan. Suatu malam, di tengah perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah jembatan. Mesinnya mati dan lampu-lampu mobil padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Rio dan Ucup merasakan keanehan di sekitar jembatan itu. Mereka mencoba menyalakan kembali mesin mobil, namun semua upaya sia-sia. Ketika mereka mencoba keluar untuk melihat apa yang salah, mereka terkejut oleh sosok di tengah jalan. Bayangan wanita bergaun merah berdiri tepat di tengah jembatan, aura mistis yang menakutkan mengelilinginya, dan suara tawa bergema di malam gelap. Arif dan teman-temannya membeku ketakutan, tidak bisa bergerak ataupun berkata-kata. Tiba-tiba, wanita itu mulai mendekati mereka dengan gerakan lambat, seolah-olah kehadirannya itu tidak hanya sekadar penampakan, tapi sesuatu yang benar-benar nyata. Saat wanita itu mendekati mereka, dengan suara lirih ia mengatakan, "Selamatkan aku." Mereka dihadapkan pada situasi yang menegangkan di mana mereka terus bertindak. Arif, Rio, dan Ucup menggigil ketakutan, namun berusaha memahami apa yang harus mereka lakukan di hadapan roh wanita itu. Mungkin inilah saatnya pengungkapan sebenarnya dari kejadian-kejadian mistis atau misteri yang telah terjadi di jembatan ini.
Saat mereka berusaha memahami apa yang diminta oleh roh wanita bergaun merah itu, terungkaplah sepotong kisah tragis di balik penampakan-penampakan tersebut. Meskipun masih penuh ketakutan, Arif, Rio, dan Ucup merasa terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang roh wanita tersebut. Mereka mencoba berkomunikasi dengan wanita itu, meskipun berada di hadapan sesuatu yang lebih dari sekadar penampakan. Roh wanita itu kemudian menceritakan kisahnya yang tragis. Dia adalah seorang perempuan yang tewas dalam perampokan di perjalanan dan mayatnya dibuang di jembatan tersebut. Rohnya tidak bisa tenang karena memiliki hal yang belum terselesaikan dan ia membutuhkan pertolongan mereka untuk menyelesaikannya. Roh itu meminta kepada mereka untuk memberitahu ke keluarga wanita itu tentang kemalangan yang menimpanya. Setelah mendengarkan ceritanya, ketakutan awal Arif, Rio, dan Ucup mulai berubah menjadi keinginan untuk membantu. Mereka menyadari bahwa ini bukan lagi tentang pertarungan melawan roh yang menakutkan, melainkan tentang memberikan pertolongan pada roh yang penasaran itu. Arif, Rio, dan Ucup, kendati masih penuh ketakutan, merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu. Mereka mencoba mendalami cerita wanita itu, meneliti lebih lanjut tentang keluarga wanita itu melalui petunjuk yang diberikannya. Arif dan teman-temannya memutuskan untuk mencari keluarga wanita tersebut dan memberitahu mereka tentang keadaan yang dialami oleh putri mereka. Dengan berat hati, Arif, Rio, dan Ucup pergi menemui keluarga wanita itu dan menceritakan kisah yang mereka alami. Keluarga itu yang sudah lama meratap kehilangan putri mereka, merespon dengan campuran rasa terharu dan duka yang mendalam. Awalnya, keluarga itu tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengalami campuran emosi, dari kebingungan hingga duka mendalam. Namun, mereka memberikan bukti-bukti yang mereka temukan, termasuk cerita wanita itu sendiri yang mereka saksikan. Keluarga itu mulai menerima kenyataan dan merasa lega karena akhirnya mengetahui nasib putri mereka. Meskipun berat, mereka menyadari bahwa ini adalah langkah terbaik dan membuat roh putrinya tenang. Mereka juga menemukan fakta bahwa keluarga wanita itu tidak pernah menemukan kabar dari putrinya semenjak perjalanannya keluar kota. Keluarga sudah mencari kemana-mana namun tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Rasa kehilangan dan kerinduan keluarga tersebut menciptakan kehampaan dalam roh wanita bergaun merah, dan inilah yang membuatnya tidak bisa berpindah ke alam lain. Seiring berjalannya waktu, penampakan roh wanita bergaun merah mulai mereda. Kehampaan yang selama ini membelenggu rohnya perlahan-lahan sirna seiring dengan pemahaman keluarga tentang keadaannya. Meskipun roh itu masih terlihat di jembatan pada malam-malam tertentu, tetapi sekarang dengan ekspresi wajah yang tenang.